Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah kalau sehat. Ketemu lagi sama Bapak pada hari ini, anak-anak. Kita dalam pembelajaran seperti biasa. Pada hari ini pada tanggal 3 Juni tahun 2021. Oke, sebelum mulai pembelajaran alangkah lebih baiknya kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat bermanfaat dan berguna untuk kita ke depannya. Oke, kepada seluruh siswa, kita siap-siap untuk berdoa, dan untuk doa saya mohon kepada salah satu siswa untuk memimpinnya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya membaca suratul Fatihah. Semoga belajar kita jadi lancar dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Terima kasih Saudara Peri. Anak-anak silakan atur duduk kalian. Semoga kalian duduk dengan nyaman karena 1 jam ke depannya kalian akan mengikuti pembelajaran Bapak. Oke, silakan atur tempat duduknya. Anak-anak, kita akan melakukan presensi kehadiran, di mana kalian akan mengisi link yang Bapak berikan ya, anak-anak ya. Oke, Bapak cek ya siapa saja yang sudah mengisi daripada link yang Bapak berikan. Coba Bapak cek. Belum diisi. Udah diisi? Sudah. Oke, Bapak cek ya. Oke. Sudah terlihat anak-anak? Sudah ya, alhamdulillah ya. Ini sudah banyak yang hadir ya anak-anak ya. Udah 24. Oke, 24. Bapak ucapkan terima kasih karena kalian telah mengisi kehadirannya ya. Oke, untuk pembelajarannya hari ini kita akan melakukan pembelajaran tentang Linux Ubuntu, di mana kalian nanti akan dapat mengerti apa itu sistem operasi jaringan berbasis Linux Ubuntu, di mana kalian juga nanti akan mempraktekkan seperti apa cara untuk instalasi Linux Ubuntu ya. Oke, sebelum kita melanjutkannya, anak-anak gimana untuk pembelajaran sebelumnya yang Bapak berikan melalui Edmodo? Sudah dikerjakan anak-anak? Sudah Pak, alhamdulillah. Kita ucapkan terima kasih kalau sudah. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita ya anak-anak ya. Di masa pandemi ini Bapak harapkan kalian tetap jaga jarak ya, itu yang lagi kumpul-kumpul tuh, ngopa tuh. Tetap jaga jarak ya, jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Ya, oke. Bapak akan menjelaskan sudah jelas belum? Ya, terbaca ya. Oke, Bapak jelaskan pengertian sistem operasi. Sistem operasi itu anak-anak adalah suatu program di mana program tersebut bisa menggerakkan daripada beberapa perangkat keras komputer. Ini yang Bapak ingin jelaskan adalah Ubuntu. Jadi sistem operasi itu ada 2 anak-anak, ada yang berbasis GUI atau Graphical User Interface, ada juga yang berbasis CLI atau Command Line Interface. Di sini yang Bapak ingin jelaskan adalah Ubuntu yang berbasis GUI server. Pertama, sejarah daripada Ubuntu anak-anak. Jadi sejarah Ubuntu itu dahulunya itu adalah pengembangan daripada Debian, di mana Debian itu adalah distro Linux yang dikembangkan juga daripada Unix. Jadi aplikasi sistem operasi Unix, maka pada tahun 2004, tepatnya itu 22 Oktober 2004, itu ada pengembangan. Jadi pengembangan daripada pemecahan distro Debian menjadi Ubuntu. Lalu kekurangan Ubuntu apa anak-anak? Kekurangan Ubuntu itu ialah dia tidak familiar seperti Windows. Jadi tidak familiar seperti Windows yang pada umumnya di laptop kalian, tapi Ubuntu itu jarang untuk digunakan ke sehari-hari, tapi bisa digunakan sehari-hari ya.
Jadi Linux Ubuntu ini bisa digunakan sehari-hari, bisa jika kita memang sudah terbiasa untuk menggunakannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya itu Linux Ubuntu tidak seperti Windows yang aplikasinya kompatibel bisa berjalan di platform Windows. Jadi Windows itu aplikasinya bisa berjalan apa aja yang sudah terbiasa. Sementara Ubuntu ini aplikasinya masih banyak pengembangan dan tambahan seperti itu. Kelebihannya apa daripada Ubuntu? Kelebihannya Ubuntu itu ialah Ubuntu tidak mudah terserang virus, anak-anak. Jadi Ubuntu itu tidak mudah terserang virus karena memang orang agak sulit untuk membuat virus di Ubuntu. Beda halnya dengan Windows seperti itu. Lalu Ubuntu itu kelebihannya tidak perlu install driver seperti kalian install pada Windows atau aplikasi misalnya Match gitu. Itu Apple itu perlu namanya driver. Sampai sini anak-anak ada yang ingin ditanyakan? Sebelum Bapak lanjut, iya apa Nova? Maharani? Apa perbedaan Linux sama Windows, Bapak? Kenapa? Apa perbedaan Linux sama Windows? Linux sama Windows. Oke, perbedaannya ya. Jadi perbedaan Linux dengan Windows, pertama, kalau Windows itu dia closed source ya, atau aplikasinya itu sistem operasinya tertutup. Jadi kalian berbayar. Jadi kalian harus membeli daripada lisensi yang ada di Windows. Sementara kalau Ubuntu itu open source. Oke, pertama kita menggunakan software VirtualBox. Langkah selanjutnya adalah kita memasukkan daripada ISO atau software Ubuntu. Ya, di sini ada menu storage. Lalu kalian masukkan pada control IDE. Di sini masih empty, maka kita masukkan. Setelah masuk akan ada tulisan Ubuntu 14.04.pxt. Ya. Langkah selanjutnya adalah kita menjalankan daripada aplikasi Ubuntu. Di sini kita melakukan instalasi Ubuntu. Oke, kita pilih next. Langkah selanjutnya kita memecah daripada partisi yang tadi kita buat. Kalian praktekkan, coba kalian praktekkan ya. Saya ingin kalian ini mempraktekkan langkah-langkah instalasi ya, seperti software yang telah saya berikan ke kalian. Itu silakan kalian praktekkan seperti apa langkah-langkahnya. Ya, udah dikerjakan ya, kalian sudah membuat dengan bersama-sama teman kalian dengan kelompok, sudah? Sudah. KPD. Nanti di sini kalian isi LKPD kalian ya dengan KD seperti Bapak jelaskan di awal, dan indikatornya seperti yang Bapak jelaskan juga tadi pada awal daripada pembelajaran. Dan ini tujuan pembelajarannya. Materinya ini sistem operasi jaringan berbasis GUI Linux Ubuntu Server. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian itu kalian mengerjakan apa? Mengerjakan daripada kelompok. Ya, nanti kalian hasil pengamatannya seperti apa? Ya, hasil analisisnya seperti apa di sini? Lalu kesimpulannya, rangkuman di sini, rangkuman. Ya. Lalu tanggapan nanti Bapak berikan komentar. Ini ngisinya di mana? Ini ngisinya di Google, ya, link Google. Tapi kalian tampil dahulu, tampil mempresentasikan. Nanti Bapak berikan link Google-nya. Nanti Bapak cek siapa aja yang udah menjawabnya, seperti itu. Dan ada juga soal yang Bapak berikan, anak-anak. Ya, di link Google itu ada soal juga. Tolong nanti kalian jawab di sana ya. Sampai sini jelas anak-anak? Jelas. Oke, Bapak tunggu. Silakan ditampilkan anak-anak. Iya, jadi ini kan tampilan dari VirtualBox-nya. Ini di sini saya udah buat nih. Jadi langsung aja kan start. Tampilan daripada muka Ubuntu-nya ya. Bagindo ya. Bagindo siapa? Pak Bagindo. Ini saya udah jadi. Ada om. Ya, terlihat. Coba dijalankan. Bapak ingin lihat kelompok kamu. Ntar Bapak nilai. Hari ini nggak?
Ya, tungguin. Ya Om. Ya, terima kasih Saudara Peri, Bapak ucapkan atas penampilannya dari kelompok kamu. Itu sudah berhasil ya, tinggal nunggu tampil aja karena lagi proses itu lagi loading. Intinya itu udah berhasil. Bapak ucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada kalian bersama teman-teman. Bapak memberikan apresiasi yang sangat bagus ke kalian karena kalian sudah sangat aktif untuk mengerjakan kelompoknya Noparija, ini Amirah, Nur Maulidia dan Maharani, lalu Peri tadi terima kasih juga Peri, lalu Bagindo dan teman-teman juga itu terima kasih Bapak ucapkan karena sudah mencoba dan mempresentasikan. Oke, untuk selanjutnya tadi Bapak berikan daripada soal assessment ya. Linknya Bapak sudah share. Oke, sekarang Bapak cek ya siapa saja yang sudah mengerjakan. Ya, di sini Bapak ucapkan terima kasih karena telah mengisi daripada assessment kognitif atau link yang Bapak berikan untuk penilaian pengetahuan kalian, untuk penilaian keterampilan. Bapak nilai dari upaya kalian tadi untuk melakukan instalasi, karena kita juga memang daring, Bapak mengertilah mungkin banyak terkendala sinyal dan sebagainya. Ini kalian Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi yang sangat baik untuk kalian. Untuk pengetahuan juga kalian sudah isi, alhamdulillah sudah ada 24 jawaban. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian. Lalu juga untuk absen 25. Absennya Bapak cek 25, yang ngejawab 24. Ya, ini absensi kehadirannya 25, yang ngejawab pertanyaan asesmennya itu cuma 24, mungkin masih ada satu yang belum menjawab. Bapak tunggu jawabannya. Ya, Bapak ucapkan terima kasih. Selanjutnya, Bapak ingin dari siswa memberikan kesimpulan ya dari pelajaran kali ini kepada siswa, salah satu siswa untuk memberikan kesimpulan. Oke, Bapak berikan kesempatan. Silakan yang ingin memberikan kesimpulan. Pertemuan selanjutnya untuk konfigurasi. Ya, nanti ada DHCP server dan FTP server seperti itu. Jadi untuk server, jadi diinstalnya di VirtualBox itu agar tidak merusak sistem operasi yang ada di laptop kalian seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, anak-anak? Selain Perry tadi, siapa? Kesimpulan yang bisa saya dapatkan pada hari ini tuh pada pembelajaran hari ini, sistem operasi itu terbagi menjadi dua. Ada sistem operasi berbasis GUI dan sistem operasi berbasis CLI. Dan Ubuntu ini distribusi Linux turunan Debian. Ubuntu juga sistem operasi sama kayak Windows, dia sistem operasi juga. Dan Ubuntu ini sistem operasi yang free software dan open source serta dirilis resmi secara gratis dia dalam moto kemanusiaan untuk semua orang. Jadinya dia gratis, nggak bayar seperti Windows. Namun kalau Linux Ubuntu ini dia kan belum lumrah, jadi agak ribet kalau kita belum terbiasa. Buat dipakai sehari itu ribet, untuk dipakai sehari-hari, untuk dipakai dailynya ribet. Jadi ya itu kekurangan daripada Linux Ubuntu. Ya, udah mungkin itu aja Pak yang saya simpulin Pak. Dari kesimpulan teman kalian tadi Bagindo mungkin telah menyimpulkan seperti yang Bapak sampaikan. Jadi sistem operasi itu ada dua anak-anak ya kesimpulannya. Ini Bapak rangkum untuk penguatan kalian dari kesimpulan teman kalian juga tadi. Itu ada dua. Jadi sistem operasi itu ada yang GUI dan CLI. GUI itu user interface, tampilannya lebih menarik. Sementara kalau CLI itu command line interface, tampilannya agak monoton seperti itu, agak membosankan seperti itu. Lalu tadi juga disampaikan juga oleh Bagindo, itu memang Linux Ubuntu itu kalau digunakan untuk daily atau sehari-hari itu belum familiar karena memang belum banyak yang menggunakan. Jadi digunakannya untuk server ya. Seperti itu. Itu rangkuman yang kira-kira di pelajaran hari ini. Adapun untuk pembelajaran atau pertemuan selanjutnya, tolong yang udah diinstal di laptop kalian itu jangan dihapus ya anak-anak ya, jangan dihapus. Nanti kita akan lanjutkan dengan DHCP server dan FTP server seperti itu.
Jadi seperti apa DHCP server nanti Bapak akan beritahukan pada pertemuan selanjutnya. Bapak harap kalian bisa hadir semuanya ya. Pada kali ini alangkah baiknya baca doa. Semoga apa-apa yang telah dipresentasikan oleh guru kita bermanfaat buat kita semua. Dan ilmunya dapat berkah, dan buat gurunya juga biar sehat selalu dan dipanjangkan umurnya. Amin. Fatihah. Amin. Amin. Belum. Amin. Amin.